Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya, sahabat bisnis. Ketemu lagi di channel Yuda Setiawan, dan hari ini saya mau bahas sedikit tentang modal bisnis ya. Mungkin ada yang berpikiran bahwa modal bisnis itu dimulai dari mana gitu, atau dimulai dari berapa gitu. Nah, tetapi sebelum ke sana ada beberapa hal yang sebetulnya modal bisnis itu bukan persoalan jumlah uangnya, tetapi ada hal yang perlu dipersiapkan untuk kita melangkah di dunia usaha. Nah, teman-teman, sebelum kita akan bahas, saya ingatkan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel Yuda Setiawan, bisa subscribe dulu ke channel YouTube saya, dan jangan lupa like, komen, dan share setiap video-video saya. Oke semuanya teman-teman, kita langsung saja modal bisnis. Nah, menurut teman-teman modal bisnis yang utama itu apa kira-kira? Uang, tempat, atau keterampilan, keahlian, atau mentalitas, atau apa ya? Nah, kita akan bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama, sebetulnya modal bisnis itu adalah keberanian ya. Banyak orang punya ide, punya modal, punya keterampilan, tapi mereka nggak punya keberanian untuk melangkah di dunia usaha ya. Bob Sudino, bapak wirausaha kita ya, Bapak Entrepreneur Indonesia, pernah mengatakan bahwa bisnis yang baik atau usaha yang baik bukan bisnis yang selalu ditanyakan, tapi bisnis yang dilakukan ya. Nah, jadi teman-teman mungkin punya keahlian tertentu, punya modal, punya kemampuan, tapi kalau nggak punya keberanian ya kita nggak akan pernah melangkah. Nah, jadi modal utama dalam sebuah bisnis atau usaha itu adalah keberanian ya, walaupun sebetulnya keberanian ini bisa istilahnya modal untuk segala hal, termasuk dalam dunia kerja dan lain sebagainya, itu juga dibutuhkan keberanian ya. Nah, orang yang disebut berani teman-teman bukan orang yang nggak pernah takut, tetapi dia tetap melangkah walaupun ada rasa ketakutan. Nah, jadi teman-teman bisa mengumpulkan gitu ya energi keberanian atau mentalitas keberanian, karena memang untuk usaha itu ya harus ada resikonya begitu. Kemungkinan terbesar kan kalau rugi, nggak balik modal dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama teman-teman ya, keberanian. Lalu yang kedua adalah teknologi teman-teman. Nah, di era sekarang ini tahun 2022 teknologi semakin maju, semakin hebat, semakin cepat, dan semakin murah ya. Paketan aja sekarang murah-murah sekali ya. Nah, jadi dengan adanya teknologi kita bisa memanfaatkan untuk usaha kita, untuk bisnis kita ya. Kalau di salah satu tips dari usaha fotokopi yang pernah saya sampaikan dulu, WA itu sekarang sangat digunakan untuk bisnis fotokopi, print, dan percetakan ya, karena lebih mudah, murah, dan cepat gitu. Nah, jadi teman-teman bisa manfaatkan teknologi, mungkin punya keterampilan apa, kemampuan apa yang berkaitan dengan teknologi, bisa digunakan di sana. Makanya sekarang ini banyak orang-orang atau anak-anak muda yang cita-citanya kalau ditanya itu nggak seperti kita waktu kecil gitu ya, atau waktu kita masih SMP atau masih SD, ketika ditanya pengen jadi apa, jadi guru, pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, seperti itu. Karena memang pekerjaan yang pada waktu itu cukup baik ya, sampai sekarang juga masih baik, tetapi yang mereka kenal bahwa kesuksesan seperti
guru, seperti dokter, seperti pilot gitu. Nah, ternyata kesuksesan bukan hanya sebagai guru atau sebagai pilot atau sebagai dokter, tetapi bisa digunakan di dunia bisnis. Nah, jadi teknologi ini bisa kita manfaatkan teman-teman. Platform marketplace itu juga sekarang menggunakan teknologi yang luar biasa. Ada toko hijau, toko oranye, toko biru, toko merah, dan lain sebagainya. Itu juga semuanya menggunakan teknologi yang bisa kita akses dengan mudah, yang bisa kita gunakan dengan mudah. Bahkan kita jualan di sana juga sangat mudah. Nah, jadi kita bisa manfaatkan semua teknologi untuk kepentingan bisnis kita. Lalu yang ketiga, teman-teman ya, modal yang ketiga adalah penguasaan produk. Nah, jadi jangan sampai ketika kita jual sesuatu kita nggak menguasai produk ya. Ketika ada customer tanya, ini rotinya dibuatnya dari bahan apa misalkan, atau ini rasanya pedas atau manis begitu. Nah, kita nggak bisa menjawab karena kita tidak menguasai produk. Jadi pastikan kita kalau punya produk, menguasai produk yang kita tawarkan kepada customer kita. Mungkin ada yang istilahnya kita belanja gitu ya, kita nggak buat sendiri produknya, tetapi kita ngambil atau belanja, ya kita paling enggak sudah tahu dulu produk kita itu seperti apa, dan kita tawarkan. Ketika ada pertanyaan dari customer, kita bisa menjawab dengan baik, dan sebisa mungkin jawaban kita menarik customer untuk membeli produk kepada kita. Nah, jadi penguasaan produk itu sangat penting ya. Kalau teman-teman di dunia usaha fotokopi atau percetakan, jangan sampai ketika ditanya bedanya, misalkan mau cetak piagam begitu ya, mau cetak piagam, lalu ada yang tanya, Mbak, Mas, ini kalau cetak piagam seperti ini bahannya apa ya? Lalu kita jawabnya ada linen, ada jasmine, ada cover, ada art karton, misalkan kita jawab seperti itu. Lalu dia tanya lagi, lalu perbedaannya apa? Nah, karena kita nggak menguasai produk, lalu kita nggak bisa menjawab gitu. Nah, jangan sampai hal itu terjadi di kita ketika kita sedang menawarkan produk kita. Jadi penguasaan produk itu yang ketiga sangat penting sekali di dalam modal bisnis yang harus kita miliki. Lalu yang keempat, teman-teman, yang keempat adalah bangun jalur distribusi ya. Makanya sekarang ini banyak dropshipper gitu ya, mereka nggak punya produk sendiri, nggak nyetok produk, tetapi mereka bisa jualan dengan baik karena mereka tahu jalur distribusinya, mereka sudah membangun jalur distribusinya. Nah, jadi bangun jalur distribusinya teman-teman ya. Kalau di sini jalur distribusinya produsen langsung ke konsumen akhir, atau produsen ke pengecer dulu baru ke konsumen akhir, atau dari produsen ke pedagang besar dulu, ke pengecer, lalu ke konsumen akhir, atau produsen ke agen dulu langsung ke pengecer dan ke konsumen akhir, atau bisa juga produsen, agen, pedagang besar, pengecer, konsumen akhir. Lah, ini teman-teman kalau punya produk itu ya, atau teman-teman sebagai produsen, bangun dulu jalur distribusinya. Kira-kira kalau aku punya produk ini, tak kasihkannya ke siapa ya? Ke agen, atau langsung ke customer, atau ke pengecer dulu, atau ke pedagang besar. Jadi teman-teman harus bangun dulu jalur distribusinya, memikirkan hal itu ya. Itu yang keempat, teman-teman ya. Lalu yang kelima, bangun supplier base. Nah, teman-teman, banyak orang kebingungan ketika mau bisnis tapi suppliernya ternyata nggak punya supplier base begitu. Nah, kalau nggak punya supplier base ya agak kesusahan. Kalau misalkan memerlukan produk-produk yang memang biasanya diambil dari sana, karena nggak punya supplier base, akhirnya sembarangan ngambil ke tempat yang lain, akhirnya nggak bisa jalan dengan baik gitu. Jadi pastikan punya supplier base supaya kita nggak kesulitan ketika mau kulak begitu ya, istilahnya bahasa Jawa ya, mau belanja untuk usaha kita gitu. Kalau misalkan toko kertas yang usaha fotokopi ya, pastikan toko kertas itu belinya ya jangan pindah-pindah ya.
di sini di toko A, lalu di toko B ada produknya kok lebih murah, Pak lari ke toko B, lalu ke toko B, di toko B mulai harganya naik, lari lagi ke toko C, akhirnya nggak punya supplier base ya. Nah kalau toko A, toko B, toko C itu hanya untuk referensi, tetapi belinya toko A terus, kalau pas toko A delalai kosong begitu ya, baru ke toko B, ya is okay gitu, karena alternatif ya. Tapi pastikan kita punya supplier base yang solid dengan kita sebagai pengusaha atau pedagang. Lalu yang keenam teman-teman ya, keenam adalah customer base ya. Pastikan teman-teman sudah tahu jelas siapa customernya, jadi buat dulu customer base-nya begitu. Kira-kira kalau misalkan jualan pulsa begitu ya, tapi sekarang kalau jualan pulsa udah nggak kayak dulu ya, tapi is okay. Kalau misalkan contoh, saya kasih contoh jualan pulsa. Nah, jualan pulsa teman-teman targetnya siapa ini customernya, kira-kira customer base yang pertama adalah keluarga dulu gitu, karena semuanya satu rumah, misalkan ada 5 orang, semua punya handphone masing-masing, yaitu customer base pertama 5 orang dulu gitu. Lalu lingkungan di sekolah misalkan, atau di kampus, atau di tempat kerja, itu sudah punya customer base gitu. Nah jadi kalau kita mau jualan, kita sudah enak saja gitu, nggak perlu bingung-bingung cari customer gitu, karena kita sudah punya customer base. Lalu selanjutnya yang ketujuh, yang ketujuh ini adalah tempat ya. Tempat itu menjadi modal yang terakhir, karena sekarang ini bisnis bisa dilakukan tanpa adanya sebuah tempat dalam tanda kutip ya, yang kayak toko yang benar-benar dibuka begitu. Tapi semuanya bisa dimulai dari kamar gitu ya, dari ruang tamu misalkan. Dari ruang tamu nggak buka toko, tetapi bisa di-share di online. Sekarang ini ada, kalau di platform marketplace itu kan ada ada Shopee Live, ada TikTok Live dan lain sebagainya lah, itu untuk mempromosikannya lewat sana. Jadi tempat itu pun nggak harus tempat yang besar yang langsung bisa dilihat orang, tapi semua melalui teknologi saat ini, tempat itu bisa di dalam rumah saja, tetapi produk kita bisa dikenal oleh banyak orang. Nah jadi teman-teman, itu tadi ada 7 modal bisnis ya yang saya share. Lalu uangnya bagaimana ya? Kalau di dalam bisnis ya pastinya kita sudah menyiapkan uang, tetapi sekali lagi bahwa tanpa adanya, kalau kita cuma punya uang tanpa adanya ini tadi, ya akhirnya kebanyakan bisnis kita akan gulung tikar gitu. Oke, itu saja teman-teman sharing saya hari ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman, dan terus maju UMKM Indonesia.